Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kerja atau pesawat sederhana. Ketemu lagi dengan saya, Anggi Wulandari. Kali ini kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep kerja atau usaha. Coba perhatikan keempat motor ini, apakah keempat motor ini melakukan usaha atau keempatnya tidak melakukan usaha. Nah, dapat kita lihat ketiga motor ini mengalami perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Ada perpindahan. Gaya yang diberikan kepada ketiga motor menghasilkan perpindahan sehingga ketiga motor ini dikatakan melakukan usaha. Sementara sebuah motor ini diberikan gaya namun tidak mengalami perpindahan, sehingga motor ini dikatakan tidak mengalami usaha. Maka dapat kita simpulkan, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Untuk menghitung usaha, perlu kita ketahui bahwa usaha ini memiliki lambang W kapital, satuannya Joule, sementara gaya yang diberikan kepada sebuah benda, satuannya Newton, lambangnya F kapital, dan perpindahan satuannya meter, lambangnya huruf S kecil. Contohnya, sebuah paket digeser seorang kurir dengan gaya 155 Newton. Antara alas paket dan permukaan lantai terjadi gaya gesekan sebesar 5 Newton. Jika paket digeser sejauh 2 meter, maka usaha yang dilakukan oleh kurir pada paket adalah: pertama-tama kita harus menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Di sini gaya yang bekerja yang pertama adalah gaya yang diberikan oleh kurir sebesar 155 Newton ke kanan, dan gaya gesek yang bekerja pada paket ini adalah 5 Newton. Biasanya gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah pergerakan benda. Maka resultan gaya yang bekerja dapat kita hitung sebagai berikut. Jumlah gaya sama dengan 155 Newton, ini dari yang tadi digeser oleh kurir, dikurangi 5 Newton, karena arahnya berlawanan maka tandanya negatif, jadi dikurangi. Nah, 155 dikurangi 5 adalah 150 Newton. Ke kanan berarti gaya yang bekerja itu nilainya positif, sementara ke kiri itu nilainya negatif, maka dapat dituliskan langsung min 5 Newton. Oke, sekarang yang ditanyakan tadi, usaha yang dilakukan kurir pada paket adalah, usaha ini kan tadi dapat dirumuskan W sama dengan F dikali S. Kita tuliskan dulu rumusnya, W sama dengan F kali S. Untuk gaya F-nya tadi kita ketahui F-nya ini 150 Newton, sementara S-nya atau perpindahannya tadi si paket itu menggeser 2 meter. Maka gaya dikali perpindahan itu 150 Newton dikali 2 meter sama dengan 300 Newton. Usaha artinya hasil kali antara besar gaya yang diberikan pada benda dengan besar perpindahan benda tersebut. Satuan usaha ini adalah Joule, dengan ketentuan 1 Joule sama dengan besar usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton dengan perpindahan 1 meter. Untuk benda yang bergerak vertikal, gayanya dihitungnya bukan seperti tadi, melainkan F sama dengan M dikali G. Dengan F-nya tadi itu adalah gaya, sementara di sini karena gayanya yang bekerja secara vertikal itu dipengaruhi
dan gravitasi yang bekerja, yaitu lambangnya G. Daya, laju dalam usaha. Usaha umumnya disertai dengan adanya perubahan energi. Daya merupakan usaha yang dilakukan tiap satuan waktu dan dilambangkan dengan huruf P kapital. Satuan daya ini adalah watt. Nah, seorang anak yang beratnya 500 Newton berjalan sejauh 300 meter dalam waktu 10 menit. Daya yang dimiliki anak tersebut adalah biasakan apabila ada soal hitungan dalam IPA, itu tuliskan dulu diketahui dan ditanyakan. Untuk diketahuinya, itu pertama, informasi pertama ada seorang anak beratnya 500 Newton. Satuannya Newton nih, berarti lambangnya apa? F. Untuk berat di sini kebetulan berat seorang anak dilambangkan sebagai F. F-nya daya beratnya itu adalah 500 Newton. Si anak ini berjalan sejauh 300 meter, berarti 300 meter perpindahan nih. Lambangnya adalah S. Maka S-nya sama dengan 300 meter. Waktu yang diperlukan, waktu dalam bahasa Inggris adalah time. Maka lambangnya adalah T kecil. Karena satuannya menit, maka untuk menghitung daya itu harus dirubah ke dalam detik. 1 menit adalah 60 detik. Berarti kalau 10 menit itu adalah 600 detik. Dan yang ditanyakan adalah daya. Tadi daya itu lambangnya adalah P. Mari kita hitung. P sama dengan W per T. W ini adalah kerja atau usaha. T ini waktu. Tadi untuk mencari usaha, itu usaha sama dengan F dikali S. Jadi si W ini diganti dengan gaya dikali perpindahan. Maka P bisa dihitung dengan menghitung hasil kali antara gaya yang bekerja dikali S atau perpindahan dibagi waktu yang bekerja atau selama perpindahan itu terjadi. Maka si F-nya ini kan tadi 500 Newton dan perpindahannya 300 meter dibagi 600 sekon waktunya. Maka 500 dikali 300 dibagi 600 hasilnya adalah 250. Satuan untuk daya ini ingat watt ya. Contoh kedua, sebuah mesin didorong dengan dengan gaya 800 Newton sehingga kendaraan berjalan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Maka daya yang dikeluarkan mesin adalah, diketahuinya kita tulis dulu biasakan seperti tadi. Gaya yang bekerjanya pada mobil atau kendaraan itu adalah 800 Newton, lambangnya F. Kemudian kecepatan yang dimiliki kendaraan itu 20 meter per sekon. Wah, ada beda lagi nih, ada kecepatan ya. Kemudian yang ditanyakan tetap daya. Maka menghitungnya dengan cara P itu sama dengan F dikali P. Untuk orang Sunda agak belibet ya. F yang bekerja atau gaya yang bekerja tadi 800 Newton, sementara P atau kecepatannya tadi yang bekerja adalah 20 meter per sekon. Maka 800 Newton dikali 20 meter per sekon adalah 800 kali 20 sama dengan 16.000 watt, atau bisa dikonversi agar lebih kecil, penulisannya adalah 16 kilowatt. 1 kilowatt itu sama dengan 1000 kilowatt. Jadi kalau watt dirubah menjadi kilowatt itu dibagi 1000. Ini 16.000 bisa jadi 16
karena dari watt ke kilowatt itu dirubah dengan cara dibagi 1000. Ini 16.000-nya dibagi 1000 sama dengan 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.